Hai, ini Adi. Sebuah kontes kampus tentang penaklukan romantis mengambil giliran yang menyeramkan saat pria-pria di kota mulai menghilang, bertepatan dengan kedatangan wanita-wanita cantik berambut pirang. Jangan lupa untuk berlangganan. Para wanita ini, yang ternyata adalah makhluk asing seperti Delia dan Constance, mencari untuk bereproduksi dengan pria manusia, suatu proses yang biasanya membuat pasangan mereka membeku sampai mati. Luke, seorang yang selamat dari pertemuan seperti itu, berjuang dengan visi dan kecemasan seputar wanita-wanita asing ini dan mencari bantuan dari psikiaternya, Dr. Geisner. Dia dihantui oleh kenangan mantan pacarnya berubah menjadi makhluk asing saat momen intim dan terus berspekulasi bagaimana mungkin dia bisa selamat, percaya bahwa ini mungkin karena dia sedang jatuh cinta. Profesor Irwin Buckton mengajar biologi evolusi, dengan menekankan kemungkinan spesies yang lebih unggul menggulingkan manusia, yang menambahkan lapisan teoritis pada peristiwa yang sedang berlangsung. Dia memperkenalkan asistennya, Lou Callahan, yang sangat menarik minat Stephanie Buster. Sementara itu, Sam Compton dan teman-temannya terlibat dalam kontes yang moralnya meragukan untuk mengategorikan dan mengejar wanita di kampus. Sam, yang enggan tapi sendirian, terpaksa ikut serta. Sementara itu, makhluk-makhluk asing, termasuk Jasmine, melanjutkan penjarahan reproduktif mereka yang mematikan, meninggalkan korban yang membeku di belakangnya, bahkan saat mereka membahas pentingnya gairah dan romansa untuk memastikan kelangsungan hidup pasangan mereka selama proses reproduksi. Interaksi antara hubungan manusia dan pertemuan dengan makhluk asing semakin intens ketika Luke salah mengira Stephanie sebagai Constance dan makhluk asing seperti Delia terus menjalankan tujuan jahat mereka, meninggalkan jejak korban yang membeku. Constance tetap memperhatikan perkembangan yang sedang berlangsung, terutama pada Luke, yang tampaknya merupakan manusia unik yang selamat dari pertemuan dengan makhluk asing. Sesaat setelah itu, Constance mengamati mereka. Delia dan Jasmine segera bergabung dengannya. Constance dengan cepat memberitahu mereka untuk menghilangkan semua jejak korban mereka untuk menghindari deteksi polisi. Dia berbagi dengan mereka kasus tidak biasa Luke, yang selamat dari pertemuan mungkin karena keadaan emosionalnya, sedang jatuh cinta. Dia menekankan bahwa untuk memastikan kelangsungan hidup pasangan mereka melalui tindakan reproduksi, mereka harus membangkitkan perasaan romantis dan gairah yang dalam pasangan mereka. Di asrama, Nick dengan gembira berbagi prestasinya dalam kontes tersebut, tetapi karena keraguan dari yang lain, Henry menyarankan penilaian berdasarkan bukti melalui rekaman. Kemudian, Henry bertemu dengan Delia, yang menggunakan fantasi-fantasinya untuk memikatnya, tetapi kesuciannya memungkinkannya untuk melarikan diri. Selanjutnya, Constance, dengan menyamar sebagai dokter, bertemu Profesor Buckden untuk menanyakan tentang Luke. Sementara Buckden memuji Luke, Constance menggambarkannya sebagai paranoid dan mengganggu profesor tersebut dengan peringatan palsu tentang perilaku Luke, menjadikannya informan tentang segala aktivitas tidak biasa Luke. Arnold Steiner, seorang teman Sam, memaksa Sam dan teman-temannya untuk bergabung dalam kontes dan kemudian menyebarkan kabar tersebut, mengkomersialisasi kompetisi tersebut. Dalam upayanya untuk menarik perempuan dominan, Arnold menggunakan mask sintetis, yang mengarah pada pertemuan dengan Jasmine, yang menipunya dengan alasan membutuhkan bantuan dengan mobilnya. Menyadari tindakan menggoda Jasmine, Arnold mengamankan ponsel Sam dan pergi dengan Jasmine dengan antusias. Sementara Sam mengamati, Stephanie berbicara dengannya tentang kontes yang sedang berlangsung, mendorongnya untuk menyadari bahwa dia perlu kembali ke asrama untuk memonitor rekaman Arnold. Dia dengan cepat menciptakan alasan untuk pergi dari perpustakaan. Di luar, Jasmine dan Arnold berjalan menuju apa yang dia yakini adalah mobilnya. Mereka berjalan-jalan melalui taman, dan dia akhirnya mengungkapkan bahwa dia telah berbohong tentang mobilnya, menjelaskan niat aslinya. Untuk menangkap setiap detail, Arnold dengan strategis meletakkan ponsel Sam di tanah yang tertutup salju. Dalam fantasi Arnold, Jan berpakaian dalam pakaian kulit yang membangkitkan hasratnya sambil menciumnya. Jasmine mengungkapkan bentuk aslinya yang sebenarnya kepada Arnold untuk berkawin dengannya, dan dengan berhasil memasukkan tentakelnya ke dalam mulut Arnold, membekukan Arnold dalam proses tersebut. Sementara itu, Sam yang terkejut menyaksikan makhluk asing menyerang temannya, tetapi siaran langsung menjadi kabur dan akhirnya membeku saat suhu sekitarnya naik secara dramatis. Sam dengan panik mencari Arnold yang lumpuh dan berusaha memanggil bantuan. Namun, ketika dia kembali, tubuh Arnold tiba-tiba menghilang dengan misterius. Beberapa jam kemudian, polisi memarahi Sam karena melaporkan laporan palsu kepada otoritas. Dia bersikeras bahwa Arnold dalam bahaya, tetapi petugas mengabaikan kekhawatiran Sam, mengusulkan bahwa temannya mungkin hanya pergi begitu saja. Keesokan harinya, Sam dan teman-temannya meninjau rekaman video Arnold, mempertanyakan apa yang bisa menyebabkan ponsel tiba-tiba membeku. Mereka juga bertanya-tanya bagaimana wanita menarik itu bisa segera mengetahui fantasi Arnold. Meskipun teman mereka tidak diketahui keberadaannya, Henry menambahkan pertemuan itu ke dalam skor Arnold di papan peringkat. Kemudian, di perpustakaan, Nick mencoba meyakinkan Sam untuk menjalin pertemuan romantis dengan Stephanie karena dia telah bertaruh pada kemenangan Sam. Sam mengulangi bahwa mereka hanya teman, tetapi Nick menunjukkan bahwa Stephanie belum pernah secara eksplisit menyatakan status yang sama untuk hubungan mereka.
Sementara itu, Profesor Bukton terkejut menemukan Luke belajar di kelasnya dan menasihatinya untuk istirahat sejenak. Dia melihat sketsa Lukas tentang makhluk asing dan menanyakan apa yang mendorongnya untuk membuat seni yang begitu rinci. Luke mengungkapkan bahwa dia telah melihat makhluk-makhluk ini, mendorong Profesor Bukton untuk mengingat kembali percakapannya sebelumnya dengan Constance tentang kecenderungan paranoid Luke. Di perpustakaan, upaya Peter untuk merayu seorang wanita tidak berhasil. Namun, dia bertemu dengan Delia, yang menonaktifkan dia dengan pesonanya. Peter kemudian membawanya ke stadion sepak bola, di mana dia mengganti pakaiannya untuk mencocokkan fantasi sekolah gadisnya. Sementara itu, Sam dan Stephanie berjalan-jalan di taman, di mana dia menceritakan pertemuan dengan Luke. Stephanie menggambarkan visi Luke tentang makhluk asing berasal dari planet beku dan kerentanannya terhadap panas karena habitat alaminya. Tanpa diminta, dia menyebutkan niatnya untuk mewarnai rambutnya menjadi pirang dan bertanya kepada Sam apakah dia menyukainya. Sam merasa bingung, hanya bisa merespons dengan ekspresi bingung. Kembali ke stadion, Peter memutuskan untuk menghidupkan pemanas tepat saat mereka akan terlibat dalam pertemuan mereka. Dahlia segera melihat kenaikan suhu, dan kulitnya yang terbuka mulai terbakar, membuatnya melarikan diri. Kemudian, seorang pemanah lain bernama Angeline berciuman dengan seorang mahasiswa laki-laki di tanah yang bersalju. Sementara itu, Luke mengunjungi rumah sakit untuk berbicara dengan Dr. Geisner, tetapi perawat memberitahunya bahwa dia tidak sedang bertugas. Tanpa sepengetahuan Luke, Constance dan Jasmine sedang mengawasinya. Jasmine menyatakan keinginannya untuk memilihnya sebagai pasangan, tetapi Constance menolak, menjelaskan bahwa dia sudah terlalu banyak mengetahui tentang jenis mereka. Di dalam kamar asrama mereka, Peter menceritakan pertemuannya dengan Delia, terkejut dengan cara dia sepertinya tahu fantasi Peter. Dia juga mencatat bahwa dia memiliki reaksi alergi terhadap panas. Sam pergi ke kamar asrama Stephanie untuk berbagi semua yang dialami Peter dan Arnold. Namun, dia tidak percaya padanya dan mengabaikan kecurigaannya. Keduanya kemudian masuk ke kamar Luke, di mana mereka menemukan clipping koran tentang pria yang hilang dan sketsa tentang makhluk-makhluk asing. Stephanie membuka jendela, mengklaim bahwa ruangan terlalu panas, yang membuat curiga Sam meningkat. Sementara itu, Luke berada di perpustakaan membaca artikel tentang orang yang hilang. Constance melihatnya dan menuju kantor Profesor Bukton, di mana dia menemukan dia sedang mempelajari gambar Lukas. Dia mengomentari bahwa salah satu sketsa itu menyerupai dirinya, membuat profesor itu menjadi waspada. Constance mengusulkan untuk minum bersama dengannya, yang dia setujui, dan sementara punggung Profesor Bukton berbalik, Constance mengganti pakaian menjadi yang lebih menggoda untuk memikat pria yang lebih tua itu. Setelah mencari artikel koran, Luke kembali ke kamarnya untuk mencukur. Dia mendengar laporan berita tentang kehilangan Arnold dan menyadari bahwa para umpan telah kembali. Dia bergegas ke kantor Dr. Geisner dan memberitahunya bahwa makhluk-makhluk asing telah kembali, percaya bahwa mereka telah mendirikan basis mereka di suatu tempat di rumah sakit. Namun, Stephanie tidak percaya pada Sam dan menganggap omongannya sebagai efek dari dia tidak mengonsumsi obatnya. Luke menuduh wanita cantik tersebut sebagai umpan, tetapi Dr. Geisner meyakinkannya bahwa dia bukan umpan dan bersikeras agar dia mengonsumsi obatnya setelah sesi mereka. Setelah sesinya dengan Dr. Geisner, Luke bertemu dengan Sam di lobi, yang menyatakan keinginannya untuk membahas wanita-wanita alien tersebut. Merasa mungkin ini adalah lelucon, Luke menjadi marah, tetapi Sam bersumpah bahwa dia percaya padanya. Luke kemudian menjelaskan bahwa makhluk asing dapat menyamar sebagai siapa saja. Tiba-tiba, dia melihat Constance dan mengejarinya, bermaksud untuk melemparkan pot kopi panas kepadanya. Namun, Sam dan seorang penjaga keamanan menghentikannya. Dr. Geisner ikut campur dan memerintahkan agar Luke ditahan sebagai pasien. Constance memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan, berterima kasih kepada Dr. Geisner, dan pergi. Luke mencoba mendapatkan Sam untuk memberikan kesaksiannya, mengklaim bahwa dia juga melihat umpan. Namun, Sam tidak bersuara, sehingga Dr. Geisner menyuntiknya dengan obat penenang saat dia ditarik pergi. Luke berteriak agar Sam tidak percaya pada siapapun. Kemudian malam itu, sementara teman-temannya bersiap-siap untuk menghadiri pesta bertema Hawaii, Sam meninjau rekaman video Arnold di rumah sakit. Dr. Geisner mengunjungi Luke di kamarnya dan memohon kepadanya untuk bekerja sama. Namun, Luke bersikeras bahwa Constance adalah umpan, yang membuat Dr. Geisner menjaganya terikat di tempat tidurnya. Sam berhasil menyusup melewati keamanan dengan menyamar sebagai tukang kebersihan. Dia masuk ke dalam kamar Luke dan meminta maaf karena tidak membela dirinya sebelumnya. Di pesta, Peter dan Henry mempertimbangkan pilihan mereka untuk mengejar Skornik. Di ruangan rumah sakit, kelompok Sam dan Heather menggunakan saluran cucian untuk melarikan diri. Akhirnya di luar gedung, Luke memperingatkan Sam agar tidak membuat kontak mata dengan umpan karena mereka bisa menghipnotis korban mereka. Mereka bergegas ke pesta dan mencoba memilih alien dengan mencari wanita yang tidak memiliki pusar, yang merupakan cara pasti untuk membedakan umpan dari manusia. Seorang wanita pirang di pesta mencoba menggoda Henry, tetapi ketika dia membuka jendela karena merasa ruangan terlalu panas, dia mendorongnya pergi. Ternyata wanita itu manusia, dan Henry melewatkan kesempatan dengan dia. Sementara itu, Jasmine membawa Nick pergi dari pesta.
Sam memindai ruangan untuk mencari umpan dan melihat Stephanie, seorang wanita pirang, berdansa dengan beberapa pria. Sam mencoba dengan hati-hati memeriksa pusar Stephanie, tetapi Stephanie menganggapnya sebagai godaan dan memeluknya. Dia membawa Sam keluar untuk mendinginkan diri. Sementara Peter dan Henry menonton rekaman langsung Nick yang berhubungan dengan Jasmine, mereka menyaksikan tentakel tumbuh dari tubuhnya, menyebabkan mereka terkejut dan ketakutan. Stephanie mencoba mencium Sam, tetapi dia sibuk memeriksa pusar Stephanie. Ketika akhirnya dia melihatnya, dia bersorak dengan sukacita, membingungkan Stephanie. Luke muncul dan menjelaskan bahwa mereka sedang memeriksa apakah dia adalah umpan. Stephanie merasa dikhianati, tetapi Peter menginterupsi untuk memanggil mereka kembali ke dalam untuk melihat Nick diserang oleh Jasmine. Sekarang mereka dengan sepenuh hati percaya bahwa umpan ada dan berusaha menyelamatkan Nick. Nick berjuang untuk hidupnya saat mereka datang menyelamatkannya. Jasmine, dalam bentuk aliennya, melihat mereka dan segera melarikan diri. Luke mengusulkan untuk memburu semua umpan untuk mencegah mereka berkembang biak, dan kelompok itu setuju dengan rencananya. Mereka membantu Nick berdiri dan kembali ke pesta untuk mencari lebih banyak umpan. Beberapa saat kemudian, Stephanie melihat Delia di kerumunan, dan dia dan Angeline melarikan diri. Namun, sebelum pergi, mereka membuka pintu dan melemparkannya ke arah kelompok untuk menghambat mereka. Mereka menuju rumah sakit. Di ruang bawah tanah rumah sakit, kelompok itu membekali diri dengan semprotan cahaya, pembakar alami buatan, dan koktail Molotov. Mereka membagi menjadi dua kelompok untuk meliputi lebih banyak wilayah sebelum melanjutkan. Sam akhirnya mencium Stephanie, mengakui perasaannya padanya. Kemudian, mereka mencari kamar mayat. Tiba-tiba, Delia meraih Sam dan menguncinya di dalam ruangan untuk menyerangnya. Stephanie menendang pintu dan menggunakan pembakar alami buatan pada Delia. Namun, bahan bakar pembakar habis, memberi kesempatan kepada Delia untuk menyerang mereka. Henry menjatuhkannya dengan memasukkan semprotan cahaya yang menyala ke dalam torsenya. Sementara itu, Nick bertemu dengan Angeline, yang merayu untuk hidupnya dan mencoba menciumnya, mengeksploitasi keadaan yang rentan. Namun, Peter ikut campur dengan pembakar alami buatan, membuatnya mundur ke panel listrik, mengakhiri eksistensinya. Sementara itu, Henry berpisah dari Sam dan Stephanie, yang tanpa curiga masuk ke dalam kamar mayat dengan Jasmine yang mengikuti mereka. Mereka menemukan mayat yang tersembunyi, dan saat Stephanie mengungkapkannya, Jasmine menyerang mereka. Sam ikut campur tetapi dipukul mundur oleh ekor Jasmine. Namun, dia berhasil memasukkan Jasmine ke dalam oven, menolak tipu dayanya dan membakarnya sebagai balas dendam atas Arnold. Di lantai atas, Dr. Geisner menemukan sebuah ruangan kosong dan mendengar suara, dia menyelidiki ke lantai bawah. Sebelum mereka bisa keluar, mereka dihentikan oleh Constance dalam bentuk aliennya yang menakutkan, yang mulai mencekik mereka. Ketika Luke bersiap dengan koktail Molotov, Constance menahannya. Geisner menemukan bentuk asli Constance, menusuknya dengan sebuah jarum suntik saat dia mencoba berkawin dengan Luke, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa padanya. Luke menghidupkannya, mengakhiri eksistensinya. Kemudian, Sam dan Stephanie berbagi ciuman, disambut dengan sorakan dari teman-teman mereka. Namun, momen kebahagiaan tiba-tiba terganggu oleh suara-suara yang mengganggu dari ruangan sebelah. Setelah menyelidiki, mereka menemukan mayat Profesor Bugden, Arnold, dan individu hilang lainnya. Semuanya dipertahankan oleh umpan dalam kamar pendingin. Dalam peristiwa mengerikan, keturunan alien tiba-tiba muncul dari dada pria-pria yang tak sadarkan diri, memicu teriakan ketakutan dari kelompok tersebut saat mereka merasa hidup mereka terancam. Jika Anda tertarik dengan film semacam itu, silakan lanjutkan ke video berikutnya di layar dan juga bagikan pendapat Anda tentang film ini di kolom komentar. Beri kami suka dan berlangganan. Selamat tinggal.